Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh inspirasi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luar biasa membimbing kita menuju suatu kebahagiaan yang hakiki. Tema kita pada hari ini adalah bahwa pernikahan itu sesungguhnya adalah masalah akidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 221, "Wala tanghihul musyrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum, wala tanghihul musyrikina hatta yu'minu, wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum." Al-ayah. Saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita di ayat ini. Janganlah engkau nikahi wanita-wanita yang musyrik. Bahwa sesungguhnya seorang wanita yang menjadi budak tetapi dia muslimah itu lebih baik dibandingkan yang kaya, yang merdeka tetapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian pula sebaliknya. Ayat ini memberikan pesan kepada kita sekalian bahwa pernikahan itu adalah urusan akidah. Tidak hanya sekedar hubungan seorang manusia laki-laki dan perempuan saja, tidak, tetapi ini dampaknya menjadi dampak yang berentetan, yang sangat menentukan kebahagiaan seseorang di dalam mahligai rumah tangga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita agar memilih seorang wanita yang beriman. Ini yang menjadikan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marah kepada seorang sahabatnya, Hudzaifah ibnul Yaman, ketika beliau menikahi seorang wanita Nasrani. Seakan-akan beliau sampaikan, apa ya tidak ada lagi wanita muslimah yang bisa menarik hatimu? Sebaliknya, ada seorang sahabat, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memerdekakan budaknya, seorang wanita yang hitam legam, kemudian beliau nikahi, beliau jadikan istri. Walaupun lingkungan sekitarnya mencercanya, mengejeknya, tetapi beliau meyakini bahwa urusan akidah itu lebih baik, lebih penting. Urusan akidah itu lebih menentukan dibandingkan dengan segala-galanya. Ini menunjukkan kepada kita, saudaraku sekalian, bahwa pertimbangan akidah itu harus lebih dominan dibandingkan dengan yang lain. Yang kita cari itu apa? Yang kita cari dari seorang wanita itu apa? Apa yang ada dalam fisik seorang wanita musyrik? Tentunya semuanya ada pada diri wanita yang muslimah. Kalau kita mencari kecantikannya, wanita-wanita muslimah juga banyak yang cantik-cantik. Kalau kita ingin mencari kekayaannya, bukankah banyak wanita muslimah yang sukses di dalam karirnya? Apa yang akan kita cari lagi? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita sekalian bahwa seorang wanita itu dinikahi karena 4 hal: limaliha, wajamaliha, walihasabiha, walidiniha. Bisa jadi karena hartanya, karena wajahnya, karena keturunannya, atau karena agama. Tetapi kemudian Rasulullah menutup hadisnya itu, fadfar bidzatid din taribat yadak. Rasulullah menegaskan bahwa sesungguhnya pertimbangan agama itu harus didahulukan dibandingkan dengan yang lainnya. Ini menunjukkan betapa pertimbangan agama, pertimbangan akidah itu harus menjadi perhatian, harus menjadi pertimbangan yang tidak bisa dikalahkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Saudaraku sekalian, jangan sampai salah langkah. Orang-orang
yang mendukung pernikahan lintas agama, rata-rata mereka hanya menurutkan hawa nafsunya tanpa ada dalil yang kuat. Karena apa? Pernikahan lintas agama ini akan berdampak. Kalau pernikahannya tidak sah, maka akan terjadi perzinaan yang dilegalkan dalam bingkai rumah tangga yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan mereka tidak sah. Hubungan badannya adalah perzinaan setiap saat. Ketika dia melahirkan seorang anak, maka anak ini tidak mempunyai nasab kepada bapaknya. Bisa kita bayangkan kalau kemudian anaknya ini wanita, ketika sudah besar kemudian dinikahkan oleh dalam tanda kutip bapaknya tadi yang tidak sah, maka kemudian pernikahan anaknya juga tidak sah, akan melahirkan perzinaan berikutnya. Demikian terus menerus akan terjadi kerusakan silsilah dalam kehidupan kaum muslimin. Demikian juga dalam hukum waris mestinya, kalau karena dia tidak anaknya, maka dia tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Betapa luar biasanya kerusakan ini. Oleh karena itu agama kita yang mulia ini menuntun kita, membimbing kita agar memahami bahwa urusan pernikahan ini sekali lagi tidak semata-mata hanya urusan hubungan badan, hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, hanya mencari kesenangan, mengumbar hawa nafsu saja, mengatasnamakan cinta, tetapi yang terpenting adalah urusan akidah ini harus betul-betul clear. Carilah pasangan yang satu akidah, yang satu keyakinan. Harta benda akan sirna, jabatan bisa jadi akan runtuh, kecantikan akan pudar seiring dengan bertambahnya usia. Tetapi keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala akan diwariskan kepada anak cucunya, akan membingkai kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga mengantarkan orang tuanya, mengantarkan anak-anak keturunannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah sekali lagi jangan salah langkah saudaraku sekalian. Jadikan agama ini menjadi pertimbangan utama, sebagaimana kita dibimbing Rasulullah, kita dibimbing oleh para ulama, dan dibimbing oleh orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.